Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dengan taufik dan hidayah serta pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebersamaan secara hati itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ketika kita bisa berkumpul di sebuah tempat yang mulia seperti dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada iming-iming materi, tanpa ada tawaran harta di sana, maka itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Seringkali kita lupa apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 63 ketika Allah berfirman wa'allafa baina qulubihim, dan Allah satukan hati-hati mereka. Lalu Allah kata law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kalau engkau wahai Muhammad menginfakkan seluruh yang ada di bumi untuk menyatukan hati-hati mereka, engkau tidak akan berhasil melakukannya. Ma'allafta baina qulubihim, gak akan berhasil. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah yang mensatukan hati manusia. Innahu azizun hakim, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya para ulama klasik dulu, kalau hadirin melihat tafsir-tafsir klasik seperti At-Tabari dan lain sebagainya, mereka itu memandang kita bisa salaman dengan lepas itu tuh mewah, hadirin. Itu nikmat yang mewah. Kita bisa mengucapkan salam lalu salaman tanpa ada perasaan dengki, hasad, benci, ada kepentingan. Itu hal yang mewah. Salaman aja. Apalagi ngumpul satu masjid kayak begini. Salaman aja, 2 orang salaman. Dan itu berpapasan. Gitu, bukan sengaja ketemu misalnya secara umum, tapi berpapasan terus salaman. Itu bagi mereka kenikmatan yang sangat mahal. Dan ketika ada seseorang mengatakan ini kan biasa, salam lalu salaman kan biasa banget, kata mereka enggak. Tidakkah Anda ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 63, Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalau Anda membayar manusia dengan seluruh yang ada di bumi ini. Jadi bayangin, kekayaan alam Indonesia itu berapa, hadirin? Itu baru satu negara. Kita belum bicara minyaknya Saudi Arabia. Kita belum bicara kekayaan alam negara-negara yang lain. Itu kalau semua digabung, tujuannya mempersatukan hati manusia, nggak akan berhasil, kata Allah. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Walakin Allah allafa bainahum. Allah yang menyatukan. Allah yang menyatukan. Nggak akan bisa. Mungkin kita bisa beli tubuh manusia dengan uang.
Tapi hati nggak bisa, hadirin. Hati itu tidak bisa. Hati itu hanya Allah yang menyatukan. Hati itu hanya Allah yang menyatukan. Gitu. Ya, ada yang bilang itu kekayaan alam Indonesia itu bisa mencapai 200.000 T. 200.000 T. Pernah lihat nggak waktu gitu? Itu Indonesia bisa sampai 200.000 T. Tapi, dan Allah mengatakan, lo anfaqta ma fil ardi jami'ah. Kalau engkau menginfakkan seluruh yang ada di bumi, nggak bisa satu. Nah, itu mahal, hadirin. Itulah mengapa, kenapa banyak pasangan itu pada saat menikah itu saling mencintai. Setelah 5 tahun bersama, benci, hadirin. Bisa begitu tuh, benci. Benci. Pada saat nggak ketemu tiap hari, gitu loh. Ketika ketemunya cuma seminggu sekali, gitu loh. Curi-curi pandang di kajian misalnya. Suka tuh. Gue suka nih sama dia nih. Begitu tinggal serumah, tiap hari ketemu, enek gue sama dia. Bisa begitu. Harusnya kan kalau seminggu sekali suka, setiap hari bucin hadirin. Kira-kira, ini kan udah ngerti gue kesukaannya. Tapi memang luar biasa. Yang nyatukan hati itu Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya jangan pernah meremehkan. Itu misteri hadirin. Gak bisa kita satukan hati. Abu Thalib tuh kurang apa hadirin. Tapi gak bisa dengan Nabi SAW di atas iman tuh gak bisa. Siapa yang bawa kucing ke sini? Kejebak lagi ya? Enggak? Iya, kejebak lagi ya. Anak Allah. Semoga Allah tolong. Iya, waktu itu kan berhasil kan, bisa berada dengan izin Allah berhasil dikeluarkan sama teman-teman. Itu kucing yang sama. Lu serius? Baik, ya. Insya Allah nanti kita coba lagi, insya Allah. Suruh sabar dulu. Ya, jamaah sekalian ngomongkan. Jadi pertanyaannya simpel, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Gitu lah. Tentu kita bisa hadir di kajian ini. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah dari angle ini? Jadi bayangin datang ke kajian tuh angle nikmatnya tuh banyak loh. Jadi bukan hanya ilmu aja, ilmu jelas. Tapi sisi-sisi lain sudah Anda lihat belum? Terus ketika Allah kasih kita perasaan kepada pasangan kita, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Kadang-kadang kita lupa gitu loh. Kita tuh seringkali baru ke Allahnya ketika ada masalah. Dan seringkali masalah itu datang karena kita lupa bersyukur ketika nggak ada masalah. Dan kita lupa bahwa yang menyatukan hati kita dengan istri kita, yang menyatukan hati kita dengan suami kita itu Allah tabaraka wa ta'ala. Yang menyatukan hati kita dengan anak kita atau kita dengan orang tua kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Karena banyak anak tuh benci sama orang tuanya. Padahal dia tahu nggak kalaupun orang tuanya salah, nggak pantas dia benci seperti itu. Tahu dia, susah tapi. Oleh karena itu ini hal yang sangat mahal lah hadirin. Yang perlu kita renungkan. Dan ini menunjukkan bahwa, atau ini salah satu yang menentukan kualitas kita mengenal Rabb kita apa tidak. Kita mengenal Allah sejauh mana. Dan kalau kita benar-benar mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan mensyukuri ketika kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang soleh. Dengan sampai semua sudah berakhir, baru kita sadar. Udah lepas semua. Kenapa? Karena kita lupa bersyukur. Dan ini yang perlu disampaikan. Makanya hati itu Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah bahwa saya mendapatkan ilmu itu dengan bertahmid dan bersyukur. Ulama itu dapat ilmu yang bermanfaat itu bukan sebatas karena kecerdasan, tapi karena menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Hubungannya apa? Ini menunjukkan kita kenal apa enggak sama Allah. Kalau orang yang kenal sama Allah, dia tahu Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la zidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Kalau kita pindah bersyukur, maka Allah akan kasih kita ilmu yang bermanfaat. Lebih, dan lebih lagi. Kalau enggak, azabku sangat pedih. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan semoga Allah mengampuni kekhilafan kita dalam bab syukur ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan,
selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita berada di hari-hari menjelang berakhirnya Dzulqa'dah, di fase terakhir Dzulqa'dah sebelum kita akan memasuki prime time-nya bulan-bulan haram ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka hendaknya kita persiapkan diri kita, karena hari-hari ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Lalu begitu hari-hari di bulan ini berakhir, kita masuk ke hari-hari yang paling mulia. Dan ini terus maraton gitu loh. Jadi harus sering-sering isi bensin hadirin. Karena banyak orang yang tidak sadar dia sedang berada di fase musim ibadah terlama dalam 1 tahun. 3 bulan hadirin. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram 3 bulan. Ini fase atau ini musim ibadah terlama dalam setiap tahun. Nggak ada yang lebih lama dari ini. Ramadan cuma 1 bulan, Rajab 1 bulan, ini 3 bulan. Jadi kalau kita nggak sering-sering isi bensin, mogok kita nih hadirin. Mogok kita. Maka ini yang harus kita lakukan. Lalu setelah bulan ini kita akan masuki sekali lagi puncaknya dari 3 bulan ini. Itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan ada 2 ibadah besar, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Dan dua-duanya syiar dalam agama kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita istirahatkan dulu takbiratul sami kita, dan kita sejenak merenung dan meresapi kembali kisah yang sangat fenomenal, kisah yang melahirkan ibadah yang sangat luar biasa yang bernama ibadah kurban. Kisah dari keluarga yang paling luar biasa, keluarga terbaik di dunia. Cukuplah keluarga ini adalah keluarga terbaik di dunia, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan keluarga ini dan bagian dari keluarga ini. Siapa lagi kalau bukan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Keluarga yang fenomenal, keluarga yang terbaik. Maka nggak heran sampai detik ini kita diperintahkan oleh Rabb kita untuk mendoakan keluarga tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahimiyah, salawat yang luar biasa. Dan semoga Allah senantiasa memuji Nabi Ibrahim di hadapan malaikat-malaikatnya dan memberikan kedudukan yang tinggi pada keturunan-keturunannya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah imamnya, imam umat manusia. Qanitan lillahi hanifah, yang taat kepada Allah, dan hanif, yang lurus. Walam yakun minal musyrikin, dan ia tidak, atau beliau tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini pemimpinnya umat manusia, Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi, Abul Anbiya, dan bapaknya ahli tauhid. Dan di tengah-tengah keluarganya lah kisah ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ibadah sampai hari ini. Dan hadirin Allah muliakan, kita akan coba lihat dari beberapa angle yang perlu kita tekankan. Kita tahu bahwa kisah ini udah sering dibawakan. Namun orang-orang beriman tidak pernah bosan dengan kisah-kisah yang dibawakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan Allah berfirman, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعُلْ مُؤْمِنِينَ. Berilah pengulangan, karena pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Surat apa itu? Ayat berapa? وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعُلْ مُؤْمِنِينَ. Nah, Al-Dhariyat 55, syukuran. Dalam surat Al-Dhariyat 55, jazakallahu khairan, Allah mengatakan berilah pengulangan, karena pengulangan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Bermanfaat. Dan kisah itu termaktub di dalam surat As-Saffat ayat 9
Ada yang mengatakan dari 99, 100, terus sampai 112. Hadirin Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surat Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikanlah aku keturunan yang soleh, yang berasal dari atau menjadi bagian dari orang-orang soleh. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabasyarnahu bigulamin halim. Jadi Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Coba kita renungkan jemaah sekalian, sudahkah kita meminta doa ini ketika kita berusaha punya anak? Dan benarkah kesolehan menjadi tolak ukur? Nabi Ibrahim itu bapaknya Bani Israel, hadirin. Bani Israel itu nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim. Dan kita tahu Bani Israel adalah bangsa yang sangat cerdas dan jenius. Nabi Ibrahim adalah manusia yang sangat jenius. Lihat apa yang diminta. Apakah beliau meminta, ya Allah berikanlah saya anak yang pintar, walaupun pintar itu penting, pintar penting. Atau ya Allah berikanlah aku anak yang lucu, walaupun lucu juga penting. Hadirin. Lucu penting gak sih? Hah? Penting gak? Enggak ya? Enggak penting. Pantesan aja tuh kok tegang-tegang semua. Hidup anda gak ada, kayak gak ada kelucuan dalam hidup, hadirin. Tegang aja dari tadi. Lucu penting lah. Asal proporsional. Tapi Nabi Ibrahim nggak minta itu. Gitu, nggak minta itu. Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas solehin. Ini penting hadirin. Ya Allah anugerahkan aku anak yang soleh. Itu yang diminta orang yang sangat super jenius. Justru beliau dalam ayat ini nggak minta kejeniusan, tapi minta kesolehan. Karena apa arti kejeniusan kalau tidak soleh, hadirin? Tapi sebaliknya, seseorang itu soleh, nggak jenius, insya Allah surga, hadirin. Nah, sudahkah kita benar-benar meyakini hal tersebut? Dan itu yang menjadi standar kita dalam memilih pasangan misalnya. Lalu keturunan dari dalam doa kita, atau ketika kita sudah punya, kita perjuangkan kesolehan anak kita. Ada orang tuh anaknya dari Senin sampai Senin isinya kursus semua. Tapi nggak pernah diajarkan Quranul Karim. Tapi nggak pernah diajarkan iman. Tapi nggak pernah diperkenalkan dengan Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul. Padahal dari Senin ke Senin kursus semua tuh. Isinya kursus semua. Bagus, tapi kemana solehnya itu? Selalu diingetin, jangan lupa ini nak. Kamu harus ingat jam 5 ada kursus ini. Gitu. Ingat jam 4 kamu ada kursus bahasa Inggris ya. Gitu. Terus nanti ingat jam 5 kumon. Gitu. Pada maghrib menjahit. Semuanya komplit. Bagus, nggak ada masalah dengan kumon bahasa Inggris menjahit. Tapi pas anaknya nggak sholat, nggak diingetin, nggak pernah inget ya. Nanti sholat asar, nggak ada tuh nanti sholat asar. Gitu. Nggak ada. Anaknya bablas subuh dibiarin aja udah. Kesian, capek. Bayangin, itu jam 5:30 udah pada bangun belum? Kesian, capek. 5:30 kesian, capek. Gitu. Jadi begitu urusan A, urusan B dibangunin anaknya. Berarti emang kita nggak tertarik menjadikan anak kita anak yang soleh. Dan itu menunjukkan kecerdasan kita dalam hidup. Nabi Ibrahim ini kejeniusannya diakui 3 agama, hadirin. Gitu. Semua ngakuin. Ini imamnya umat manusia. Apa yang beliau minta? Rabbi habli minas solihin. Dan terapkan terus dalam kehidupan kita. Ini penting loh. Jadi jangan sampai kita ibadah kurban setiap tahun tapi nggak ngerti asal mula kisahnya dan apa pesan-pesannya. Jadi walaupun setiap tahun kurban nggak ada perubahan juga dalam hidup kita. Nggak ngerti apa yang harus ditekankan dalam hidup. Nggak ngerti apa yang harus dikejar dalam hidup. Ini poin. Itu anak, belum teman pergaulan. Benarkah sahabat-sahabat kita orang-orang soleh? Itu poin. Itu yang diminta Nabi Ibrahim. Kita lanjutkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang apa, hadirin? Yang apa? Yang apa? Yang soleh. Kan mintanya soleh, udah soleh aja artinya deh.
Apa halim itu? Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan beliau kabar gembira dengan seorang anak yang halim. Halim itu memiliki sifat hilm. Halim orangnya, sifatnya hilm. Jelas ya? Bulat Pak Ustadz, bingung aku lah. Halim, hilm. Halim apa itu hilm Pak Ustadz? Aduh. Dijelaskan sebagian para ulama, hilm itu adalah ismun yajma'u asalatar ra'yi wa makarimal akhlaki wa rahmata bil makhluki. Itu. Dalam Tahrir wa Tanwir, hilm itu adalah sebuah sifat yang menggabungkan beberapa unsur. Asalatar ra'yi. Yang pertama itu pemikiran yang jernih, gitu. Pemikiran yang jernih. Jadi sudut pandang yang jernih, yang tajam, punya ide-ide yang bagus, gagasan yang original, gitu. Original. Nah, itu hilm dan tajam, matang, gitu lah. Cara berpikirnya itu jauh, dalam, matang, dan asalah, gitu. Ada sisi originalitasnya, gitu. Terus dan akhlak yang mulia, makarimal akhlak. Terus rahmah bil makhluk, punya kasih sayang ke makhluk. Gitu. Nah ini hadirin. Gitu. Dan ini yang diangkat. Ini penting loh. Kalau kita ingin tahu anak terus gimana sih Pak Ustadz? Nah ini kalau anak yang paling top ya begini. Gimana caranya anak kita punya sudut pandang yang tajam, jernih, kreatif, punya ide-ide yang original, lalu punya visi tajam ke depan dan gak ngawur, matang gitu, matang, dan punya asalah, punya dasar pijakan ilmiah yang kuat gitu, gak keluar dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, pemahamannya Nabi SAW dan para sahabat. Cara berpikirnya tuh pondasinya kuat, punya dibangun di atas dasar ilmiah, idenya banyak, kreatif ke depan. Itu hilm. Terus akhlaknya baik, nggak belagu, nggak petatang petenteng, nggak jembelin, nggak arogan, nggak sombong, tawadu gitu. Terus bakalnya baik. Terus rahmah ke makhluk. Nah itu sayang sama orang, gitu loh. Kalau dia, dan mulai dari keluarga, sayang sama kakaknya, sayang sama adeknya, sayang sama yang lain. Nah itu, nah ini. Fabasyarnahu bigulamin halim. Apa kata para ulama? Mana'atallahu al-anbiya'a biaqalli mimma na'atahum bil hilm. Tidaklah Allah memberikan sifat kepada para nabinya biaqalli mimma na'atahum bil hilm. Lebih rendah daripada apa yang Allah berikan dari hilm. Maksudnya ini udah standar gitu. Standarnya para nabi dan rasul ini. Hilm itu udah standar dasar. Seluruh para nabi dan rasul punya sifat ini. Hilm, punya sifat hilm. Jadi kerangka paradigma berpikir yang tajam, yang ilmiah, berdasarkan dengan dalil, berdasarkan kitab suci masing-masing, lalu melahirkan gagasan dan ide yang bagus sekali. Itu penting. Nah ini pelajaran bagi kita-kita nih, gitu loh, yang mengaku dan berusaha mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya setelah hijrah. Sudahkah kita memiliki sifat ini? Karena ini sifat dimiliki oleh semua para nabi, kata para ulama. Semua para punya ini. Dan dijelaskan secara tegas ketika Allah berfirman tentang Nabi Ismail. Dan sifat ini yang menjadi salah satu penyebab dan alasan mengapa atau kok bisa Nabi Ismail merespon seajaib itu kepada bapaknya alaihi wassalam. Ketika bapaknya mengatakan, ini arafil manami anni azbahuka. Setelah ini kita bahas. Wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu. Ini kan responnya kan benar-benar mind blowing, benar-benar di luar prediksi. Kenapa? Anak atau beliau memiliki sifat al-hilm. Hilm. Kembali lagi ke kita. Agar ini jangan menerawang, jangan hanya seperti khayalan di luar sana. Tanya diri kita nih, kita udah
bertobat atau berusaha berubah udah berapa lama. Nah, semenjak start hijrah misalnya sampai detik ini, atau apa, berusaha berubah, berhijrah udah berapa lama? Berapa? 35 tahun. Berarti itu usia berapa ya? Ya muka-mukanya dong aja muda ya. Ternyata udah pada tua-tua. 35 berarti mungkin 40-an ya, 60. Nah, pertanyaannya itu tadi, kita udah sejauh mana punya cara berpikir kritis, punya visi dalam hidup, punya kreativitas, punya kematangan berpikir. Betul, butuh proses, tapi harusnya ada kemajuan dong dari awal pertama kali kita belajar, gitu. Terus akan tumbuh. Tentu saja mungkin sekarang belum di puncak kita masih banyak yang muda-muda. Namun ada kemajuan nggak? Seluruh para nabi punya sifat ini, kata para ulama. Ini sifatnya para nabi. Dan kita berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW yang terbaik. Sunnah Nabi yang terbaik. Gitu. Nabi Muhammad SAW. Nah, sematang apa cara berpikir kita? Sedalam apa perhitungan kita? Setenang apa kita melihat sebuah masalah? Dan bagaimana akhlak kita? Dan sesayang apa kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah justru kita menjadi pribadi yang arogan, gitu, yang merendahkan orang lain dan menganggap orang lain rendah, yang nggak satu, misalnya nggak sepengaja kita benar-benar dijatuhkan, atau kita punya sifat ramah, sifat kasih sayang dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Halim. Dan ini kisah yang selalu diangkat setiap tahun pada saat Idul Adha. Tapi sejauh mana kita meresapi kisah itu? Insya Allah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama keluarga Nabi Ibrahim alaihi wassalam, dan kembali bersama firman Allah, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya atau adanya anak yang halim. Dan halim sudah kita jelaskan, sebuah sifat yang menggabungkan beberapa unsur asalatul ra'i wa makarimil akhlak wa rahmah lil makhluk. Dan ini PR kita, hadirin sekalian yang Allah muliakan, karena ini adalah sifat standarnya para nabi dan rasul. Maka orang-orang beriman yang berusaha mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam harus berupaya memiliki 3 sifat ini. Asalatul ra'i, punya pandangan yang kokoh, ilmiah, dalam, matang, jauh ke depan, kreatif, inovatif, dan punya sisi keautentikan, originalitas yang kuat di bidangnya masing-masing, dan di waktu yang sama punya akhlak yang baik, dan rahmah lil makhlukin, dan sayang sama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi coba bayangkan kalau orang-orang yang ngaji punya 3 sifat ini, betapa indahnya agama kita di tengah-tengah masyarakat. Skillful, tapi di waktu yang sama punya adab, punya akhlak, dan pengennya tuh nyebar kebaikan aja sama orang gitu. Sayangnya sama orang gitu loh. Dan skillful, pandangannya tajam, tahu ini, dan sisi ilmiahnya kuat. Itu yang kita inginkan. Gitu loh. Itu yang kita inginkan. Dan hadirin Allah muliakan, dan jangan sampai kita jadi fitnah di masyarakat, dan sampai kita dalam arti dari satu sisi menyuarakan sunnah Nabi SAW, tapi di sisi yang lain kita tidak mencerminkan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kita nggak punya skill sama sekali, pandangannya pendek, dan nggak berusaha untuk menajamkan pandangan tersebut.
nggak menanjamkan, tidak berusaha untuk punya skill dalam sesuatu bidang, nggak punya upaya untuk memiliki paradigma berpikir yang ilmiah, nggak berusaha untuk menambah wawasan dan menambah pemahaman yang dalam dan pandangan yang tajam. Terus yang kedua, kita nggak punya akhlak gitu di masyarakat. Kalau ngomong kotor, kalau kasar, arogan, terus suka ngomongin orang, gitu loh. Hasad di antara kita, lalu nggak bagus. Kalau mau amalat mengecewakan, tidak sesuai dengan akad, lalu mungkin ada bohong, hutang nggak bayar, kalau dikasih amanat khianat, lalu gimana? Tapi kalau bicara sunnah Nabi SAW, memang sunnah Nabi itu ya. Lalu nggak sayang sama orang gitu loh. Inginnya ngejatuhin orang, mentalnya itu memandang orang tuh rendah, di bawah dia lebih bertakwa dan senang dengan kejatuhan orang, nggak pengen ngebantu dan seterusnya. Adapun kemampuan, kita semua punya kemampuan terbatas, tapi harus punya spirit itu. Betul, nggak mungkin kita bantu semua orang karena waktu kita terbatas, kita lemah, kita juga banyak khilaf dan seterusnya. Tapi harus ada upaya demikian. Menyenangkan semua orang jelas nggak mungkin, hadirin sekalian. Dan ridho nas gue itu natudrok, ridho manusia, cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Tapi kita harus jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, maka niscaya yang ada di atas langit Allah akan menyayangi kalian. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan ini penting. Dan ini yang diajarkan keluarga Nabi Ibrahim. Lalu Allah melanjutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika Ismail sudah tumbuh menjadi seorang anak yang bisa diandalkan, bisa berdiri sendiri, bisa membantu, bisa mensupport, bisa diandalkan oleh kedua orang tua, dan pada saat itulah perintah itu datang, pada saat itulah mimpi itu dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya sendiri, anak yang didapat oleh Nabi Ibrahim di usia 86 tahun dalam riwayat, bayangkan, atau usia yang cukup berumur, dan yang ditunggu-tunggu, yang diminta, yang dinanti, dan ini anak pertama. Dan belum ada anak selain beliau pada saat itu. Di saat itulah, inni arafil manami anni atbahuka. Ya bunai, inni arafil manami anni atbahuka. Hadirin Allah muliakan, ada banyak hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Di antara hikmah atau di antara pelajaran yang bisa dipetik adalah azimu ibtilai Ibrahim alaihissalam, beratnya ujian yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dinamakan umat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi surat An-Nahl ayat 103, An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummah, Nabi Ibrahim adalah imamnya umat, lalu dipuji dengan Hanif, dipuji dengan Qanita. Itu bukan gelar yang bisa dibeli dengan uang, hadirin sekalian. Bukan gelar dari keturunan, bukan ngandelin bapak saya atau keluarga besar saya. Ini proses yang luar biasa dan ujian yang sangat pelik, sangat berat, sangat sulit, dan ujian yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Bayangkan disuruh menyembelih anak. Dan itulah para anbiya, asyadun nasi bala'an al-anbiya, kata Nabi SAW, bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, tsumma salihin, lalu orang-orang soleh, tsumma al-amthal fal-amthal, lalu yang berikutnya, lalu berikutnya. Oleh karena itu bergembiralah bagi orang yang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ia minta, tanpa ia harapkan. Selalu minta ampunan, selalu minta kemudahan, selalu minta al-afwa wal afiyah. Tapi ketika kita diuji, di atas kita berada di atas al-haq, saat kita mendapatkan musibah, ketika kita menjaga iman kita, menjaga ilmu kita, menjaga lingkungan kita, maka itu adalah tanda kebaikan. Kata Nabi SAW, yubtalal maru ala hasabi dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya.
diuji di atas agamanya atau sesuai dengan standar agamanya. Kalau agamanya kuat, maka ujiannya pun juga berat. Kalau kualitas agamanya ringan, maka ujiannya pun ringan. Sebagaimana ujian anak kelas 6 SD, semua sepakat lebih pelik daripada ujian kelas 1 SD. Kenapa demikian? Karena level anak itu berbeda. Maka hadirin Allah muliakan, ketika kita lagi diuji, ketika ada masalah, ingatlah Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ujian yang sangat pelik, ujian sangat berat, ujian yang sangat memukul seorang ayah. Kata sebagian para ulama, ujian ini diberikan kepada sosok ayah yang paling sayang kepada anaknya gitu loh. Gak ada di antara kita yang mengklaim lebih punya sifat rahmah kepada anak kita dibanding sifat rahmah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail pada saat itu. Tapi pada saat itu belum disuruh untuk berkorban. Maka sekali lagi jamaah sekalian, di hari-hari ini bukan tentang berkorban sebatas seekor kambing, seekor sapi, tidak. Tapi ini bagaimana kita bermain di level yang jauh lebih dalam daripada itu. Karena ada banyak orang, betul, dia kurban kambing yang 15 juta, 20 juta, tapi nggak ada soul perjuangan atau pengorbanan, karena tinggal gesek aja selesai masalah. Nggak ada perjuangan. Ada orang sapi 1 ton, tapi udah tinggal main pencet-pencet aja semua selesai. Nggak ada upaya. Justru sebaliknya ada orang-orang yang hanya mampu beli kambing 2 juta atau 3 juta, tapi dia nabung dari 3 tahun yang lalu. Nah, itu berkorban. Dan disisihkan pemasukannya, ya sisihkan gajinya yang hanya seitu-itunya gitu loh. Terus ada yang sengaja untuk memangkas makan setiap harinya gitu. Dia belain makan cuma sekali sehari atau 2 kali sehari demi uang makannya itu ditabung untuk beli kambing atau domba di Idul Adha. Maka itu yang lebih mendapatkan filosofi berkorban. Hadirin Allah, ini tentang berkorban gitu. Sekali lagi, kalau perintah Nabi kepada Nabi Ibrahim menyembelih kambing, kira-kira cerita yang kita kenang dalam sejarah sespektakuler ini apa tidak? Enggak kan? Ya kambing sih biasa, semua juga kambing gitu. Bahkan sekali bernabi Ibrahim, tamu datang tuh nyembelih sapi, hadirin. Gitu lah. Kita tahu, nyembelih sapi. Nabi Ibrahim itu levelnya, tamu datang, nggak dikenal, nggak ada undangan, sapi. Gitu lah. Jadi kalau kita masih level tempe orek, itu Nabi Ibrahim itu nyembelih sapi. Lu beneran kan? Ya, jadi hadirin Allah muliakan. Jadi kalau kambing biasa bagi Nabi Ibrahim, gitu. Karena level sosok ini tuh memang luar biasa. Level sosok ini itu sangat luar biasa. Jadi hadirin Allah muliakan. Kalau tamu sekali lagi itu bi'ijlin samin kata Allah. Datang nggak diundang, nggak ada ini, itu langsung faraga ila ahli, langsung ke istri, ke keluarga. Faja'a bi'ijlin samin, tiba-tiba langsung bawa sapi. Lalu bagaimana dengan hal yang jauh lebih berat? Makanya diminta anak hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Jadi ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan mereka beriman dan mereka nggak diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Gitu. Al-Ankabut ayat 2, Allah akan uji. Jadi Allah kata ahasiban nas, apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan mengklaim saya hijrah, mengklaim saya udah berubah, mengklaim saya udah bertobat, sedangkan mereka nggak diuji sama Allah? Apakah berpikir sesimpel itu? Happy ending itu berubah, bertobat lalu berhijrah, besoknya langsung diterima pekerjaan baru, gajinya 75 juta. Ya kalau nggak semua akan berhijrah, hadirin. Kalau sesimpel itu, ya, satu meninggalkan pekerjaan yang haram, tiba-tiba diterima, lalu bertobat, berhijrah, lalu diterima pekerjaan baru, gajinya 110 juta, terus orang kedua pun gajinya 110 juta. Ya semua sesimpel. Bukan begitu. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Lalu apa kata Allah dalam ayat berikutnya, ayat ketiga, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Allah uji sebelum mereka. Nah, ini bukan tentang mereka saja. Orang-orang sebelum mereka pun juga telah Allah uji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Maka Allah jelas-jelas melihat
siapa yang jujur. Wala ya'lamanal kadhibin. Dan Allah akan lihat siapa yang berbohong. Siapa yang jujur, siapa yang berbohong. Maka harus diuji. Ujian itu menyingkap. Gitu. Siapa yang jujur, siapa yang berbohong. Ujian itu menyingkap. Makanya sekali lagi, banyak orang mengatakan uang itu merubah seseorang. Dan itu tanpa mengurangi rasa hormat perlu ditinjau lagi. Uang bukan merubah, uang itu menyingkap. Gitu. Siapa yang jujur, siapa yang bohong. Semua demikian. Karena ujian itu bukan merubah. Ujian itu filosofinya menyingkap. Gitu loh. Hadirin ujian kimia, emang merubah? Enggak. Gitu loh. Menyingkap. Oh ternyata selama ini nggak belajar kita. Itu menyingkap. Ujian tuh filosofinya bukan merubah. Ujian tuh filosofinya menyingkap. Gitu. Jadi Allah akan menguji sehingga siapa yang jujur, siapa yang bohong. Siapa yang jujur, siapa yang bohong. Siapa yang jujur, siapa yang bohong. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Pelajaran yang lain, yang ini juga menarik. Ada banyak sekali pelajaran dari ayat ini. Di antara pelajaran yang penting buat kita sebelum kita masuk ke poin al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Lihat bagaimana respon Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapatkan aku termasuk orang yang sabar. Kata sebagian para ulama, respon yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala atau respon yang muwafaq yang sesuai dengan taufik atau yang diberikan taufik oleh Allah kepada Ismail alaihissalam itu nggak bisa dilepaskan dari bakti Nabi Ibrahim ke orang tua beliau. Maka balasan berbakti dibaktikan sama anak. Balasan berbuat baik disikapi dengan baik. Dan kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim berbakti kepada orang tua. Didoakan. Ibrahim ayat Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu kan doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 41. Rabbana gfirli wali walidayya. Wahai Rabb kami, ampunlah aku dan kedua orang tua aku dan orang-orang beriman pada saat hari hisab nanti. Jadi lihat baktinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba buka surat Maryam ayat 45 ketika Allah mengatakan ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna li syaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir engkau terkena azab dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala, fatakuna li syaitani waliya. Sehingga engkau menjadi bagian dari timnya syaitan. Gitu. Lihat bagaimana cara bicaranya Nabi Ibrahim. Lihat abati, wahai ayahanda, lembut. Bahasa sangat tertata. Terus nama Allah yang Nabi Ibrahim pilih Ar-Rahman. Karena bicara sama ayah. Dan Nabi Ibrahim itu luar biasa sama orang tua beliau. Balasannya belum dapatkan anak yang begitu luar biasa. Ismail alaihissalam. Oleh karena itu hadirin sekalian, khususnya bagi kita yang mungkin punya orang tua yang tidak perform, punya orang tua yang bermasalah dan seterusnya. Dan ini kan Nabi Ibrahim mendakwahkan ayahnya atau mendakwahkan. Hadirin Allah muliakan. Ingatlah bahwa nanti insya Allah kita akan punya anak dan kita akan jadi orang tua. Kalau kita ingin anak kita berbakti, maka baiklah sama kedua orang tua kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Balasan tergantung jenis perbuatan. Dan ini luar biasa. Seringkali kita lupakan itu, gitu. Seringkali kita lupa bahwa ketika kita nggak perhatian sama orang tua, setengah-setengah sama orang tua, lalu pelit sama orang tua, dan nggak bantu orang tua, maka itu akan membuat Allah balas kita melalui anak kita. Baik langsung maupun tidak langsung. Secara jiwa, Allah yang membolak-balikan hati anak kita. Itu secara intangible. Secara tangible, secara kasat mata, anak kita kan ngelihat bahwa orang tuanya pelit sama kakeknya. Anak kita kan ngelihat bahwa ayah ibunya itu nggak perhatian sama kakek neneknya. Orang tua kita ngelihat ayah ibunya hitung-hitungan sama kakek nenek. Aku oh jadi gini cara nyakuin orang tua. Ya udah nanti dia pelit juga sama kita. Dan itu kesalahan fatal. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini nggak bisa dipisahkan kata sebagian ulama dengan iman Nabi Ibrahim kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu baktinya kepada kedua orang tua. Ini penting. Yang pertama iman kepada Allah, lalu yang kedua bakti kepada orang tua.
iman kepada Allah, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda dan keluarga Anda. Lalu bakti kepada orang tua, al jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Karena sering berbuat baik dan mendoakan orang tua, Rabbana gfirli wa liwalidayya, maka dia mendapatkan anak, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Lalu hadirin Allah muliakan, di momen seperti ini, sebagian para ulama juga menjelaskan salah satu hikmah yang bisa dipetik dari ayat ini. Lihat bagaimana adanya komunikasi yang begitu luar biasa antara ayah dan anak. Bayangkan, bicara dulu ke anak. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka madza tara. Nah, aku bermimpi, aku diperintahkan menyembelihmu. Anni adzbahuka. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Aku diperintahkan menyembelih. Bagaimana menurut engkau? Kata para ulama, sebagian para ahli ilmu, kata mereka bahwa Nabi Ibrahim mempertunjukkan kepada kita bagaimana komunikasi dua peran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ke Ismail alaihissalam. Yang pertama dari sisi ayah ke anak, dan yang kedua ada sisi antara sahabat, gitu. Jadi bagaimana ini bisa mempertunjukkan bahwa kedekatan orang tua dengan anak bukan hanya kedekatan gap yang sangat yang harus dihormati dan dihargai, tapi bisa masuk ke sisi terdalam jiwa seorang anak, sebagaimana teman dengan teman, gitu loh. Sebagaimana sahabat dengan sahabat, dan itu luar biasa. Dan ini kalau tidak dibangun dari awal tidak akan bisa efektif di hal-hal sensitif seperti ini, gitu loh. Gitu. Luar biasa hadirin sekalian. Makanya banyak orang tua merasa sedih anaknya nggak dekat, nggak merespon segala macam, tapi dia lupa bahwa pola inilah yang dibangun selama ini, gitu loh. Jadi dia yang membangun pola tidak ada kedekatan antara orang tua dengan anak. Dia yang bangun pola tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak. Nah begitu itu sudah dibangun selama puluhan tahun, gitu, karena nggak punya waktu sama anak, nggak punya waktu untuk ngobrol sama anak, bahkan nggak pernah atau jarang ada di rumah untuk anak, lalu nggak pernah ada ketika weekend buat anak, dan lalu begitu udah tua dan seterusnya dia berharap anaknya bisa ngobrol lancar dengan dia, lalu dibandingkan, kok kamu tuh sama temen apa lancar, tapi sama papamu sendiri nggak bisa. Dia lupa bahwa dia nggak bangun pola itu. Ini sama saja selama ini anak dibawa ke jalur utara, tiba-tiba ketika besar diajak bermain dengan jalur selatan, ya nggak bisa. Kecuali yang dirahmati sama Allah, tapi secara umum sangat sulit bagi anak. Nah seringkali kan di masyarakat kita hanya menyalahkan si anak aja. Jadi kita lupa episode pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu kita ambil episode ke-50 di mana anak kurang komunikasi dengan orang tua. Ini bukan berarti membela para anak gitu loh. Dan antum sebagai anak-anak yang sebenarnya jangan merasa kegeeran saya bela, tenang aja. Enggak, saya enggak ada niat memihak antum terus melawan orang tua, terus kita durhaka bareng-bareng. Loh enggak. Tapi ingatlah apa yang katakan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau mengatakan bahwa mayoritas anak durhaka itu karena orang tua. Sebagaimana anak tidak bisa menjadikan ketidakperformannya orang tua sebagai alasan durhaka, sama-sama nggak bisa. Kan anak sudah dapat hidayah, anak harus belajar, anak harus berubah, anak harus memotong mata rantai tersebut. Tapi berilah waktu buat anak gitu. Jangan gampang menjudgment anak, sedangkan dia udah berusaha dan dia berusaha, karena susah merubah pola seperti itu. Nabi Ibrahim mendapatkan ini itu luar biasa dia. Dengan komunikasi yang beliau bangun. Kita lupa mengkomunikasikan. Maka Idul Adha harusnya momentum kekeluargaan, momentum kebersamaan, momentum komunikasi di antara ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau orang tua dengan anak. Ini bukan hanya beli kambing selesai, lalu tahun depan kita beli kambing lagi selesai, lalu tahun kemudian beli kambing selesai. Coba lihat rangkaian cerita tersebut. Bagaimana begitu epiknya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu kepada kita. Ada dialog, ada diskusi, ada segala macam. Bahkan jangankan kita kita beli kambing aja nggak diskusi sama orang tua gitu. Orang tua ini belum ngorbanin anak ya. Kambing aja kita kadang-kadang kita nggak ngobrol sama anak kita. Gitu. Beli kambing atau beli sapi nggak ada bicara sama anak. Sehingga anak nggak merasa dilibatkan. Sehingga anak nggak merasa berkorban gitu. Ya karena main beli-beli aja. Nggak menjadikan Idul Adha itu event keluarga gitu loh jamaah. Ya,
yang seru gitu loh. Kita seringkali berpikir event keluarga itu ke puncak, ke Anyer, ke villa, ke cottage, ke ini ke mana? Event keluarga Idul Adha itu mana? Gitu. Habis sholat Idul itu udah, habis sholat Idul Fitri udah pulang ke rumah, satu ke sana, satu ke kamar, satu segala macam, tinggal nunggu sore apa namanya dapat ke daging gitu loh. Terus itu pun juga ketika diajak makan, aku sibuk mah, makasih gitu loh. Udah gitu aja. Gak ada event keluarga. Kenapa itu nggak dibangun? Ini PR orang tua. Ini PR orang tua jamaah sekalian. Jadi ini penting yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Gimana orang keluarga kita bisa solid menghadapi badai-badai besar, sedangkan kita tidak latihan membangunnya, mumpung badainya belum besar. Begitu kita nggak pernah melakukan konsolidasi keluarga, nggak pernah ada komunikasi keluarga, lalu Allah kasih badai yang besar, berantakan semuanya, selesai. Bahkan seringkali belum ada badai-badai, saya udah berantakan. Nggak ada badai, berantakan gitu. Bahkan seringkali dikasih nikmat, berantakan gitu. Jadi betapa rapuhnya kita, karena kita jauh dari konsep Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita camkan, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang insya Allah Ta'ala. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah urgen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok antum ketawa sih? Urgen tuh harusnya kan shock terus pucat gitu loh. Di sini urgen tuh ketawa, bisa gitu ya. Luar biasa antum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat apa hal urgen tersebut. Semoga Allah merahmati antum, keluarga, tim, para ulama, serta seluruh kaum muslimin dan yang hadir saat ini. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz. Saya bingung Ustadz, tiba-tiba akhir-akhir ini ada saja akhwat yang dari mana saja datangnya menawarkan diri untuk menikah terhadap saya. Oh, ini maksudnya urgen. Luar biasa. Dari mana saja loh. Jakarta Utara, Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Depok. Wih, luar biasa ini. Siapa orang ini? Dari mana saja? Dan tujuannya satu, menawarkan diri untuk menikah dengan beliau. Luar biasa. Masya Allah. Ini wali hadirin. Ya wali murid gitu, wali kelas, mungkin dia guru, nggak tahu kita. Mungkin tapi bisa jadi wali Allah. Padahal sebelumnya kita tidak saling kenal dan mereka pun tidak ada koneksi dengan teman saya. Entah dari mana. Masya Allah. Memang saya selalu berdoa pada Allah untuk dimudahkan keinginan saya untuk menikah dan diberikan istri yang soleha. Namun saya bingung Ustaz terhadap penawaran para akhwat tersebut. Saya belum bisa merespon lebih lanjut tentang itu. Karena saat ini saya dalam keadaan jobless. Bayangin jobless aja orang maju kepada dia. Ini harus dicari tahu nih siapa orang ini. Jobless loh orang maju. Gimana kalau punya ini? Dan belum mendapat pekerjaan. Dan belum berpenghasilan tetap. Di satu sisi saya ingin menikah untuk menyempurnakan setengah agama untuk beribadah kepada Allah. Namun di sisi lainnya saya berpikir realistis karena belum ada penghasilan dan pekerjaan tetap. Tidak bermaksud meragukan kuasa dan rezeki dari Allah. Mohon nasihat dan saran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini salah satu contoh ironi dunia hadirin sekalian. Iya, dan ini harapan bagi antum yang jomblo dan belum berhasil gitu, dan ditolak terus misalnya. Ini kan menunjukkan bahwa ternyata mendapatkan berbagai macam pintu-pintu ini pun membuat orang bingung gitu loh. Jadi yang bingung bukan hanya yang ditolak setiap saat gitu loh, tapi sosok laki-laki yang yang mendapatkan penawaran dari akhwat dari mana saja. Ini penekanan nih, bottom line ini. Dari mana saja. Ternyata nggak membuat dia bahagia juga. Nggak membuat dia tenang dalam hidup, nggak membuat dia happy, nggak membuat dia ini. Tapi justru membuat dia bingung. Sampai membuat
pertanyaan dengan sebuah clue urgent gitu loh. Iya benar. Dan ini terapkan di semua hal. Ini serius loh, ini serius gitu loh. Terapkan di semua hal. Dan orang kan berpikir ketika kita nggak punya uang, kita pikir apa namanya, kalau kita punya uang, seluruh masalah kita selesai. Oh enggak demikian. Anda ketika punya uang pusing juga nanti, gitu loh. Ketika kita belum punya pekerjaan, kita berpikir, oh apa enak banget orang punya kerjaan segala. Ketika Anda punya pekerjaan, Anda pusing juga. Dunia tuh begitu jamaah sekalian. Tanpa bermaksud sok tahu ya, kita masih harus terus banyak belajar, masih butuh pengalaman. Tapi kira-kira demikian lah, gitu. Bayangkan wanita dari mana saja datang menurunkan diri dan kesimpulannya pusing, gitu lah. Harusnya kan dia bahagia. Alhamdulillah di binikmati tatimu sholihat, terus mulai langsung mulai buat tes wawancara, lalu tes tulis, lalu habis itu tes wawancara, lalu setelah itu pilih gitu. Jadi tapi ternyata nggak demikian juga, pening ini gitu loh. Jadi ya, makanya yang paling enak itu tuh apa yang Allah takdirkan buat kita sudah, dan kita respon dengan tepat, dengan ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun untuk beliau yang pertama, jangan jadi orang yang oportunis gitu loh. Jangan jadi orang yang oportunis. Jadi setiap penawaran diambil, jangan. Dimanapun termasuk ini. Kita itu hidup sesuai dengan kebutuhan gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Bukan keinginan semata. Apa yang kita butuhkan itu yang kita pilih. Dan itulah konsep pernikahan yang dijelaskan para fuqaha, para ulama fikih. Sebagaimana dalam Az-Zubat dikatakan, sunnah li muhtajin mutikinil uhab, nikahu dhati dinin wa nasab. Bahwa pernikahan itu hukumnya sunnah bagi orang yang butuh dan orang yang mampu. Dan ini tentang kebutuhan. Jadi itu yang perlu kita coba. Dan ini kan sama, artinya di semua sendi kehidupan kan begitu. Ketika kita nyari nyari baju atau nyari sepatu, kita pusing ketika nggak dapat semuanya. Dan kita pun pusing ketika kita ada di sebuah outlet besar dan semuanya ada di situ. Pening kita gitu. Yang ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Jadi pening juga, bukan ternyata simpel, enggak. Nah ini kan menunjukkan bahwa yang paling ideal adalah kebutuhan dan tidak ifrat, tidak tafrit. Hidup tuh begitu gitu. Tidak berlebihan dan tidak kurang, itu aja. Dan setiap orang tuh diuji. Dan ini kan menunjukkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji mereka dengan kesulitan dan kemudahan. Jadi kesulitan dan kemudahan itu fitnah gitu. Orang yang sulit diterima oleh akhwat, ujian. Orang yang mudah diterima sama akhwat, ujian juga ternyata. Gitu loh. Jadi sama-sama ujian, gitu. Padahal kan kalau kita dari teknis nih kurang apa nih? Sosok ini nih kan kurang apa? Dari mana saja? Jobless, bayangin, jobless kalau ternyata semua akhwat, menurut beliau ya, semua akhwat itu datang ke saya nggak tahu juga ya. Coba kita tanya akhwat di belakang, emang semua antuna itu ke beliau gitu? Hah? Oh enggak katanya. Enggak, tapi kita percaya beliau kok, oke. Ya, itu banyak lah. Jadi sekali lagi teman jemaah sekalian Allah muliakan, ingatlah ya dunia itu begitu. Jadi jangan pernah berpikir rupa tetangga lebih indah daripada halaman rumah kita. Semua orang diuji oleh Allah SWT, dan Allah katakan qul kullun ya'malu ala syakilati. Katakan setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Orang beda hadirin. Dan ini pelajaran mahal dalam kehidupan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.